من الشيطان الرجيم ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Warujza fanjur wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Fa idza nuqira bin naquri fadzalika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Darni wa man khalaqtu wahidan. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Wa banina syuhudan wa mahattu lahu tamhidan. Summa yatma'u an azida kalla. Innahu kana li ayatina anida. Sa'urniku sa'udan. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Santriwan, santriwati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, lebih utamanya lagi kita diberikan kemauan. Ini penting sekali. Banyak orang yang diberikan kesehatan, kesempatan, namun ternyata kesehatan dan kesempatannya tidak membawa maslahat, tidak membawa manfaat, justru membawa kerugian. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada niatan untuk mensyukuri karunia Allah yang berupa sehat dan sempat. Padahal semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya sifatnya sementara dan itu tidak cuma-cuma. Satu saat akan dipertanyakan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Satu contoh ya. Saya cuplik aja dari surat Al-Balad. Allah berfirman yang merupakan pertanyaan, alam naj'al lahu ainaini, bukankah aku telah memberikan kepada manusia sepasang mata? Lalu pertanyaannya, kamu gunakan untuk apa matamu? Yang mestinya Allah memberikan sepasang mata agar kita bisa memperhatikan alam sekitar kita. Karena Allah juga berfirman, wa kam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun, atau ada wa hum an ayatiha muridun. Berapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang setiap saat manusia berjalan melihatnya, melihat alam sekitar kita. Ada tanaman yang macam-macam, apalagi daerah pegunungan ya. Banyak jenis tanaman-tanaman yang berbeda, bunga-bunga yang berbeda. Itu semuanya menunjukkan adanya Allah. Karena semuanya itu ada, bukan ada dengan sendirinya, diadakan, dibuat, diciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Itulah Allah. Kita dulu nggak ada. Hal ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Jadi tidak pernah tersebut, terbicarakan bahwa kelak akan ada seorang anak yang bernama apa ini? Ya. Begitu lahir laki-laki diberi nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Salam, Abdul Zahir, Abdul Razak, Abdul Ghafur.
Gak mungkin kan? Ketika istri masih hamil, nanti anak saya beri nama Firman. Ya tak lahir itu apa? Dirubah Firmin. Jadi itulah. Semuanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Mungkin kemarin lusa belum nyampe cerita Wahyu. Karena ini ada beberapa pendapat tentang masalah surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir ada yang mengatakan Wahyu yang kedua. Namun ada juga yang mengatakan Wahyu yang pertama, yaitu Mudaththir. Di sini surat Al-Mudaththir saya terangkan dulu ya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkitlah. Bukan hanya bangunlah, bangkitlah. Fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Sebab turunnya ayat ini, ya diterangkan, ayat-ayat di atas turun di masa awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemarin sudah saya singgung. Makanya dengan diajarkannya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu banyak orang yang mengatakan itulah awal Muhammad menjadi nabi, belum jadi rasul. Ketika itu Nabi suka menyendiri. Ya, saya ulang. Ayat di atas turun di masa awal Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Sepulang dari Gua Hira, Nabi menelusuri lembah tebing, pulang. Dalam perjalanannya Nabi mendengar panggilan, "Hai Muhammad, Muhammad." Sehingga Nabi merasa ketakutan. Nabi pun lari pulang dengan badan gemetar. Nabi bilang sama Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Sementara Yahya bercerita, aku bertanya kepada Abu Salamah tentang apa yang pertama, mana yang pertama ayat diturunkan. Lalu Salamah menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Itu ayat yang pertama menurut penjelasan Abu Salamah. Lalu Yahya bertanya kembali, bukankah surat Al-Alaq? Lalu Salamah menjawab, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah, ayat mana yang diturunkan lebih dulu? Dia menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Aku pun bertanya, apakah bukan Iqra? Jabir menjawab, apa yang aku sampaikan kepadamu adalah apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, sebulan lamanya aku menyepi di dalam gua dengan takanus ya, kemarin takanus. At-takanusu ai at-ta'abudu.
Tahanus itu artinya beribadah. Jadi nyepi bukan nyepi sekedar melepaskan lelah atau menghilangkan stres, enggak, tapi ibadah. Setelah itu aku turun berjalan menyusuri dasar lembah. Tiba-tiba aku mendengar suara memanggilku. Aku menelisik ke sana kemari, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, namun tidak terlihat siapapun. Namun aku akhirnya mendengar panggilan yang kedua kalinya. Aku pun menoleh ke sana kemari, tetapi tetap tidak ada siapapun. Namun suara itu benar-benar memanggil aku yang ketiga kalinya, dan aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ saya melihat sosok makhluk yang sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Kursi terbang. Nah, kalau dulu dalam sinetron apa? Jin dan Jun. Nah, Jin dan Jun, Jin Mustafa. Itu gambar, naik gambar. Dialah Jibril alaihissalam. Seketika itu gemetarlah sekujur tubuhku. Maka aku tergopoh-gopoh pulang ke rumah menemui Khadijah dengan rasa ketakutan yang amat dalam. Lagi-lagi selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Khadijah menyelimuti aku. Sekujur tubuhku penuh dengan keringat. Lalu Khadijah menenangkan aku. Nah, dalam rawi yang seterusnya panjang, Khadijah mengajak Rasul menemui saudaranya, anak mamanya, ya, dalam keterangan di situ Ibna Ami. Namanya Waraqah bin Naufal bin Uzza bin siapa lagi? Setelah sampai di rumahnya Waraqah, ya ibna akhi isma ma yaqulu ibni akhika. Jadi memang bahasa Arab itu tidak ada panggilan kakak adik, ya seperti itu. Qala ya akhi ma tasma'u. Wahai saudaraku, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh saudara kamu. Maksudnya Kanjeng Nabi. Lalu Waraqah bertanya, wahai saudaraku, Anda melihat apa? Nabi cerita. Sepanjang selama ada di dalam goa yang dialami oleh Nabi, diceritakan semuanya kepada Waraqah bin Naufal. Spontan Waraqah menjawab, ada namus alladzi unzila ala Musa. Itu namus. Namus itu panggilan di kalangan Yahudi yang maksudnya Jibril, ya. Itu namus, itu Jibril yang dulu diperintahkan membawa wahyu kepada Musa. Jadi Waraqah tahu bahwa Muhammad adalah calon seorang rasul. Makanya ini dianggap turunnya ayat atau surat ini awal mula Muhammad menjadi rasul. Nah, itu mungkin sekilas tentang kisah atau cerita daripada turunnya surat Al-Jasir. Jadi mari kita perhatikan artinya, ya ayyuhal muddasir, wahai orang yang sedang berselimut,
Kum, bangunlah. Pandir, berikanlah peringatan. Kalian calon penerus, calon pejuang, jadilah sabun nasa'a fi ibadatillah. Jadilah pemuda, pemudi yang tumbuh semangat di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan terus sampai akhir hayat agar kelak kalian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Seperti sabda Nabi, sab'atun, ya, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullahu bidilihi yauma la dilla illa dilluh. Jadi nanti di hari kiamat diterangkan dalam surat Abasa, saya cuplik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seterusnya, di hari kiamat itu setiap manusia kebingungan. Masing-masing ingin mencari keselamatannya sendiri. Ketemu ayahnya lari, ketemu saudaranya lari, ketemu istri suaminya lari, ketemu anaknya lari. Kenapa? Karena di hari itu setiap manusia disibukkan oleh urusannya. Bahkan di dalam surat Al-Ma'arij, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Jadi antara satu dengan yang lain itu tidak ada kesempatan untuk saling bertanya. Padahal masing-masing tahu, kenal. Ini kakak, ini adik, ini nenek, ini kakek, ini tante, om, abi, umi, papa, mama. Tahu persis. Namun karena beratnya peristiwa di hari kiamat itulah seseorang nggak sempat untuk menanyakan beritanya masing-masing. Nggak seperti sekarang ketemu, bagaimana kabarmu mas, bagaimana dek, bagaimana bu, boleh. Di hari kiamat itu tidak ada kesempatan untuk saling menanyakan beritanya karena disibukkan. Nah, di hari itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya sabun nasa'a fi ibadatillah atau fi ibadati rabbih. Seorang pemuda, pemudi yang tumbuh semangat, tekun dalam ibadah kepada Allah. Ini tolong ya, upayakan jangan hanya waktu di pondok saja. Kadang maaf, ini banyak kakak-kakak kelas kalian yang sudah keluar dari pondok, satu saat dah ada acara apa, niat apa ke pondok, pakai celana jeans, pakai kaos melepet, itu memalukan ya. Jadi sudah terpengaruh oleh lingkungan, itu namanya tidak istiqomah. Tolong upayakan tetap berpakaian yang rapi, yang rajin, yang menurut aturan. Saya ulang, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah, bangkitlah, dan berjuanglah. Wa rabbaka lan maring pangeran sira fakabir monggo ngagungno sira. Nama Tuhanmu, agama Tuhanmu, kalimat Tuhanmu agungkanlah.
Karena mengagungkan kalimat Allah itu termasuk bagian daripada sabilillah. Nah, perlu juga saya sedikit cerita. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, sebenarnya sabilillah itu apa sih? Makna sabilillah yang sebenarnya itu kayak apa? Karena ada di antara kami yang beranggapan sabilillah itu adalah orang yang banyak membunuh musuh. Ada lagi yang berpendapat sabilillah itu adalah orang yang merasa harga dirinya diinjak-injak lalu dia bangkit. Ada lagi yang beranggapan karena hatinya merasa jengkel, panas, akhirnya dia bangkit. Lalu mana semuanya itu yang bisa dianggap sebagai sabilillah? Nabi menjawab dengan sabdanya, mangkana litakuna kalimatallahi al ulya bahwa fisabilillah. Siapapun yang di dalam hatinya ada niatan untuk menjunjung kalimat Allah, itulah sabilillah. Jadi makna sabilillah atau jihad, ya sekarang istilah jihad. Jihad itu tidak harus membunuh musuh. Ada yang mengatakan jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Seperti kamu ngantuk, ngantuk itu kalau tidak diperangi ya terus ngantuk. Kalau saya dulu ya, jujur ini saya ngomong benaran. Kemarin saya bilang sama Ustadz pengabdian, anak sekarang ini saya heran melihat anak sekarang ngaji mungkin paling lama 1 jam. Bahkan kalau jam pelajaran itu hanya 45 menit, bahkan kurang. Belum perjalanannya ustadznya ke ruangan. Saya dulu ngaji itu ya di pondok, bukan sekolahan tapi ya pondok. Jam 7 masuk, sampai sarapan. Jam 12 siang baru keluar dari gedung. Jam 12 ada dhuhr, makan. Kalau cukup mandi. Setelah itu masuk gedung lagi, ngaji hingga jam 3:30 ada sholat asar. Setelah sholat asar mandi, menunggu maghrib, makan malam sekalian. Habis maghrib masuk gedung lagi ngaji hingga jam 11 malam. Adzan isya, salat. Habis salat langsung merobohkan badannya masing-masing di tempat shopnya itu. Tidur di situ di masjid. Jam 3 malam dibangunkan ngaji hingga subuh. Bayangkan. Kapan waktu istirahat? Gak ngantuk, Pak. Nah, ini yang perlu saya bicarakan. Di dalam saku baju saya itu selalu ada yang namanya pakung, minyak angin. Mulai pakung oil terus muncul minyak angin cap elang, itu yang agak harum. Saya oleskan di bawah mata saya ini. Lalu saya buka, langsung air mata keluar, sudah tidak bisa ngantuk. Bahkan kadang saya pejamkan mata, saya olesi minyak angin. Buka, tidak bisa ngantuk. Nah, kamu ngantuk, kamu teruskan. Makanya kalau berangkat ngaji bawa biting ya, kira-kira 2 cm. Ki ganjel mripate cek ngantuk. Ya. Ngantuk itu setan. Tidak bisa ngantuk juga setan. Setan itu pintar.
Ya? Waktunya tidur, kamu tidak bisa ngantuk, gak tidur. Udah bisa tidur, waktunya bangun, tidak bisa bangun, dipengaruhi setan. Kedua, telinga kamu dikencingi oleh setan. Di kudu kamu diikat 3 ikatan. Setiap ikatan ada kekuatan. Apa bunyi kekuatannya? Lailun tawilun barkut. Lailun tawilun barkut. Lailun tawilun barkut. Malam masih panjang, tidurlah kembali. Malam masih panjang, tidurlah kembali. Ya, tadi malam saya keringan, jam 3 baru bangun. Jam 3 sudah keringan. Kenapa? Jam setengah 1 bangun, buang air kecil. Saya tidur lagi. Jam 2 bangun lagi. Biasanya langsung jam 2 itu, jam 2:15 salat udah tidur lagi. Kebablasan jam 3. Ya masih ada waktu 1 jam lebih, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan di rumah. Jadi akhirnya ya terpaksa sholat itu membaca surat yang pendek. Makanya nih belajar ya, udah tidur tidak usah malam-malam. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Pengertian pakaianmu di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pakaian yang sebenarnya, tapi ada pakaian yang ada di dalam. Surat apa itu? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum barisa wa libasut taqwa dzalika khair. Ada yang apa? Surat apa? Ya bani Adam, anak cucu cicit Adam, qad anzalna alaikum libasan, telah aku turunkan buat kamu pakaian yuwari sawatikum, yang bisa menutup elekmu. Tahu elekmu? Yuwari sawatikum, sing bisa nutupi elekmu. Di dalam anggota badan kita ada anggota yang kalau kelihatan itu jelek. Apa? Kelamuan. Itu kalau kelihatan memalukan. Ada orang gila tanpa busana, entah itu perempuan atau wanita. Perempuan atau wanita, perempuan atau laki-laki. Anak wong gendeng gak gawe pakaian, mlaku awakmu wani delok padha wedoke. Utawa lanang, orang gila tanpa busana lari-lari kaya mbek lah gak kadoan. Ya, anak mbek kadoan. Sapi kadoan gak ana. Malu kan? Nah, Allah telah menurunkan pakaian yang bisa menutup aurat. Tapi ingat, walibasut taqwa, pakaian takwa di sini. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Sekali lagi maaf, ada yang mengartikan pakaian itu pakaian yang lahir, tapi ada yang mengartikan pakaian itu hati. Bersihkan hatimu. Kenapa? Dalam surat 9 ada sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang musyrik itu najis jiwanya, hatinya najis, jiwanya najis. Ya, fala yaqrabul masjidal haram ba'da ami ibadah.
Jangan diperbolehkan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Makanya sekali lagi, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Ini kalau diartikan pakaian lahir, ya jaga dari najis. Tidak hanya sekedar bersih, tapi jaga dari najis. Makanya kalau mencuci kalian ya hati-hati, anak-anak perempuan, maaf, ini cepat atau lambat akhirnya kalian akan jadi ibu. Kalau ibu kan wanita, ya ibu wanita ya. Tapi wanita tidak semua wanita ibu. Kalian belum ibu. Satu saat kalian akan dipanggil ibu, mama, mami, umi, entah panggilan apa yang paling kamu suka. Ketika kalian punya anak kecil, maaf, ini dari sekarang tolong diperhatikan. Di saat mencuci pakaian anak-anak kalian, terutama anak perempuan. Karena anak perempuan itu kencingnya sejak lahir sudah najis. Tolong diperhatikan. Anak perempuan kencingnya sejak lahir sudah najis. Tapi kalau anak laki-laki sebelum makan makanan kencingnya belum dianggap najis. Jadi ini kalau mencuci pakaian anak-anak jangan dicampurkan dengan pakaian kalian. Jadi sebelum dimasukkan kalau mungkin kalian sekarang menggunakan mesin kan, mesin cuci. Kalau saya nggak mau pakai mesin cuci. Satu, ya cepat rusak. Kedua kalinya kita tidak punya gerak. Lebih baik dicuci sendiri dengan menggerakkan badan. Jadi digerojoki dulu kencingnya itu supaya bersih dari najis. Kalau kamu campur satu bak, ya rata. Ini tolong perhatikan, ini namanya tafaqahu qabla an tusawwatu. Belajarlah sebelum kalian jadi pemimpin. Jadi sebelum kalian menghadapi masalah seperti itu sudah punya ilmunya. Oh, saya waktu ngaji dulu diberikan pengertian gini. Jadi digerojoki. Syukur-syukur habis dikira ya. Dikira yang terakhir digerojok. Sekarang kan pakai keran, enak tambah. Itu benar-benar bersih dari najis. Karena kita wudu tapi pakaian kita masih terdapat najis, ya percuma. Ya. Ya mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.